Dimulai dengan penjelasan jenis manusia terbaru yaitu Ajin, merupakan makhluk setengah manusia yang tidak bisa mati dan mampu meregeneratif luka berat hanya dalam beberapa detik saja, tapi syaratnya dia harus mati. Lah kocak, katanya gak bisa mati. Jadi sistem kerjanya emang gitu, gengs. Ketika Ajin terluka sekalipun tubuhnya terpotong-potong, maka dia akan mati tapi hanya beberapa detik saja. Setelah itu akan kembali hidup dengan keadaan tubuh yang segar, sehat walafiat. Jadi jika ada teman kalian yang tidak bayar-bayar hutang, fix dia adalah Ajin. Bentar gengs, ada yang mau lewat dulu nih dari Gendon. Ada Ulil juga sama Maulana. Bang, bilangin Jajang dapat salam dari Acep. Jajang? Hei, ada masalah apa kamu sama Acep? Jangan-jangan Jajang ini Ajin lagi. Hihi, apa Acep yang punya perasaan ke Jajang? Wah, jangan gitu Cep. Jangan jadi penyodok dari belakang. Lanjut. Kisah akan berfokus pada Ajin ketiga yang ditemukan di Jepang. Dia bernama Nagai Kei, merupakan mahasiswa kedokteran yang sedang magang di RS Universitas Tohto, di mana awal mula dari teridentifikasinya sebagai Ajin adalah ketika dia yang sedang tarik pemikiran seraya hulang-hulang di tengah jalan. Ajin yang dianggap netizen berbahaya dan tidak manusiawi dapat perlindungan dari pemerintah, tapi pada faktanya pemerintah menyediakan tempat buat para Ajin bukan untuk melindungi mereka, melainkan akan dijadikan bahan eksperimen guna menciptakan sebuah evolusi baru bagi umat manusia. Sampel 4血液鑑定入ります。次は足を切断しろ。リセットだ。 Selagi eksperimen belum berhasil, Ajin organnya akan terus dipreteli dan hanya tinggal melakukan riset alias dimodarin, maka mereka akan mendapat organ baru untuk kembali diteliti. Sungguh sangat jahanam sekali, karena bagaimanapun Ajin tetap merasakan sakit saat tubuhnya terluka, dan semua penelitian ini ada di bawah pimpinan seorang pria bernama Tosaki, tapi kita sebut saja Mang Maulana beserta asisten pribadinya bernama Izumi. リセットしろ。 アジン研究所前です。永井警視は9時頃。3人目のアジンが保護されたことに国民は大いに注目しているんだ。皆さん久しぶり。 Ya, faktanya itu adalah Ajin pertama dan kedua yang berhasil kabur dari lab, dan kini mereka kembali untuk membebaskan si Nagai. Sadar para Ajin tidak bisa dilukai, maka Mang Maul memerintahkan para penjaga supaya menggunakan senjata bius. Akhirnya mereka berhasil menemukan si Nagai. Jadi dia adalah Ajin pertama bernama Sato alias Gendon, menawarkan sebuah kerjasama pada si Nagai. Sesama Ajin, mari kita perjuangkan kemerdekaan Ajin.
Sebagai ujian awal, si Nagai disuruh membunuh orang yang selama ini menyakitimu, tapi rupanya si Nagai ini berbeda dengan Ajin lain, dia justru malah menyelamatkan mereka. 長井君君はとんだ期待外れだぶち殺してやるかくれんぼか Si Nagai berkata pada mereka, jangan pikir aku lupa dengan apa yang telah kalian lakukan. Cuma saat ini yang terpenting adalah keluar. Aku akan mengalihkan perhatian si Gendon dan kalian tunjukkan jalan keluarnya. 長井君どこにいるのかな聞いてるかな 初めてのリセットいいね長井君とそんなことしたら奴まで追ってくるバカを本当に逃げられるんでしょうね黒い幽霊いやー長井君のは力強いしかしまだしつけがなってないようだねいけJadi setiap Ajin ini memiliki kodam, gengs. Disebut Black Ghost memiliki kemampuan berbeda tergantung dari Ajinnya itu sendiri. Sering melatihnya apa enggak, si Nagai pun berhasil lolos dari si Gendon. Selang beberapa waktu, rupanya Ajin kedua bernama Tanaka alias Ulil sudah menunggu untuk melancarkan aksinya, yaitu berpura-pura terluka untuk mengungkap kebusukan pemerintah tentang perlakuan terhadap Ajin yang selama ini diketahui publik adalah melindungi dan bekerja sama yang pada intinya saling menguntungkan. 今日は国民の皆さんに伝えたいことがあってここへ来ました。この国の国家権力はアジンを使って人体実験を行ってるんです。アジンは政府に協力する代わりにその生涯を約束されてるんじゃ。それは建前です。現実はまるで違う。いくつもの会社がアジンを使って人体実験を極秘に行い、政府は莫大な金を得ているんです。そしてその被害者となったのがこの田中浩二氏です。彼は保護という名目で捕らえられてから私が助け出すまでの2年間、非人道的な人体実験を受け続けてきました。その証拠はすでに私たちのウェブサイトアジン .com にアップロードしてあ、アップされてます。私たちは確かに不死身です。ですが痛みを持っている。アジンだからといってこんな非道が許されていいはずがない。我々の願いはたった一つです。
アジンにも市民権を認め特別自治区を設置してほしい。どうかこの願いを聞いてください。 Keesokannya, si Nagai yang apruk-aprukan kabur bertemu dengan nenek-nenek meskipun tidak kenal, tapi si nenek teringat dengan cucunya yang seumuran dengan si Nagai, makanya dia sangat open house. 切れた？はい。おにぎりぐらい作るよ。梅干しは大丈夫？あ、いや、ちょっと苦手で。 Sementara itu di sisi lain, tersebarnya berita si Nagai yang tengah kabur dari fasilitas penelitian membuat adiknya bernama Eriko yang sedang dirawat di rumah sakit dijaga ketat oleh aparat keamanan, bahkan asisten Mang Maul juga sampai turun tangan. Tapi eta tiba-tiba wah, ternyata si Ulil dia bermaksud mau nyulik si Eriko untuk memancing si Nagai keluar tanpa dia ketahui. Ternyata si Izumi juga adalah Ajin. Beruntung orang-orang keburu datang, jadi singkat cerita saja, si Ulil sudah bersama si Gendon. Mereka membeli senjata secara ilegal berupa 10 karabin M4 dan 50 magadir, dibayar sesuai perjanjian yaitu dengan 10 ginjal dan 5 hati manusia, di mana si penjual senjata itu sendiri kudet, tidak tahu kalau mereka berdua adalah Ajin. 知らない方がいいと思うぜ。この病院にはアジン研究所から消息を絶ったアジン Mendengar berita insiden tentang adanya yang sedang dirawat, dengan cepat si Nagai diam-diam menyimpan surat di kamar rawat inap si Eriko, nyuruh dia supaya menemuinya di atap rumah sakit sendirian. Si Eriko senang ternyata kakaknya masih peduli dan sayang meskipun sudah menjadi Ajin. Sebenarnya si Eriko dilarang menceritakan tentang si Izumi yang juga seorang Ajin, tapi dikarenakan kakaknya Ajin dia pasti mengerti, jadi tidak ada masalah. Cuma si Nagai sedang bingung harus ngapain karena dia tidak memiliki petunjuk apapun dan merasa hidupnya telah hancur karena bertahun-tahun belajar mati-matian untuk menggapai impiannya menjadi seorang dokter. Kini harus kandas malah berujung jadi buronan karena keajinannya. Tapi meskipun begitu, si Nagai tidak mau berlarut-larut dalam kesedihan. Yang terpenting saat ini adalah mengamankanmu, karena kita tidak tahu kapan si Gendon akan kembali muncul. Sedangkan si Gendonnya sendiri kembali melakukan live, mengutarakan kekecewaannya terhadap pemerintah karena sudah 5 hari sejak dirinya minta daerah otonomi khusus untuk para Ajin bisa hidup tenang. Sampai saat ini pihak pemerintah tidak ada respon sama sekali, jadi terpaksa harus agak kasar dikit, akan menghancurkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja dan Sosial yang menjalankan lab penelitian Ajin. 11月25日の午後3時、これが我々の第一ウェーブだ。心して見てほしい。私の考えを支持するアジンがいれば、ぜひ現地まで来てもらいたい。共に戦おう、仲間たちよ。そして人間たちよ、衝撃に備えろ。 Jadi ternyata si Nagai membawa si Eriko ke rumah si nenek. Untungnya si Nagai seorang dokter yang meskipun masih magang, tapi dia jadinya bisa merawat adiknya di sana. Setelah melatih kodam, waktu pun menunjukkan sudah tanggal 25 November, hari yang dijanjikan si Gendon akan melancarkan serangan gelombang pertama tepat pukul 2.55 sore.
連絡系統良好です。まもなく犯行予告時刻、壊滅予告時刻の3時が近づいているんですが、ご覧ください。大きな動きはないようです。飛行機が今厚労省に。飛行機です。大臣。Tidak tanggung-tanggung, seekor pesawat didaratkan di gedung Kementerian KKTKS. Kali ini disaksikan langsung oleh Sinagai karena si Gendon kembali melakukan live supaya Sinagai segera turun. Terlihat juga beberapa ajin yang belum teridentifikasi mulai berdatangan untuk mendukung aksi si Gendon. いやー来てくれたんだね。歓迎するよ。まあそこで見ててくれ。ウェルカムパーティーだ。2分隊前。永井くん見てるよね。しっかり見届けてくれ。アジンの力ってものを。2分隊は継続的に撃て。射撃は苦手なんだけどな。佐藤さん、あんた人間じゃねえ。さすがにサックは強いね。あんたで最後だ。Padahal strategi Mang Maul sudah jitu, namun apalah daya, serangan gelombang kedua pun sukses dilancarkan. Si Nagai juga ketahuan oleh para warga dan ternyata si nenek sudah mengetahui sejak awal kalau si Nagai ini adalah Ajin. Tapi dia masih mau membantu karena memiliki prinsip berbeda dengan masyarakat pada umumnya yang sangat membenci Ajin. Si Gendon kembali mengeluarkan pernyataan. Kali ini permintaannya dirubah. Dia minta supaya pemerintah menyerahkan Tokyo untuk dijadikan kota Ajin jika dalam 20 hari dari sekarang, tepatnya di jam 8 malam, masih juga tidak merespon, maka serangan gelombang ketiga akan dilancarkan, yaitu dengan memenuhi udara Tokyo dengan gas syarap AJPK. Mungkin itulah cara yang paling efisien untuk membunuh orang dalam jumlah banyak. Pasca insiden itu, masyarakat mulai mempertanyakan langkah apa yang akan diambil pemerintah. Ada juga yang berspekulasi kalau Ajin Nagaike juga pasti akan bergabung dengan si Gendon. Makanya warga Tokyo mulai berbondong-bondong meninggalkannya. Yang padahal si Nagainya sendiri disarankan oleh adiknya, meskipun kakak adalah Ajin, tapi kakak tidak pernah bangor. Mungkin bergabung dengan kepemerintahan bukanlah hal yang buruk.
Si Nagai pun langsung menampakkan diri pada Mang Maul. Malamnya pun mereka bertemu dan membuat sebuah kesepakatan di mana si Nagai akan membantu pemerintah untuk menangkap si Gendon. Hanya dua hal yang diinginkan si Nagai sebagai imbalannya, yaitu yang pertama, tempatkan adekku saat proses penangkapan si Gendon di bawah perlindungan pemerintah. Sedangkan yang kedua, setelah semua ini berakhir, si Nagai minta identitas baru dan pihak pemerintah termasuk Yu jangan pernah mengganggu kehidupan barunya nanti. それと信用できないのはこっちも同じです。戸崎さん。クズが。 Si Izumi pun langsung menemui si Eriko sesuai titah si Nagai, yaitu akan menjemputnya untuk dibawa ke tempat aman. Sedangkan si Nagainya sudah berada di markas pertahanan sedang mengatur sebuah strategi. Berkaca dari penyerangan di KKTKS, pasukan banyak tidak ngaruh dan ada kemungkinan strategi kita juga akan bocor. Jadi mereka memutuskan hanya akan menggunakan beberapa pasukan saja. Itu pun bukan pasukan khusus anti Ajin yang sudah dibentuk, melainkan pasukan ini adalah seperti pembunuh bayaran. Jadi rencananya sesuai dengan apa yang dikatakan si Gendon, kalau dia akan memenuhi udara Tokyo dengan gas saraf Ajevika. Gas saraf Ajevika sendiri adalah gas yang diciptakan hanya untuk Ajin. Tepatnya gas tersebut pernah digunakan pada si Gendon saat menelitinya. Tidak lain si Gendon bermaksud pengen semua orang merasakan dengan penderitaan yang pernah ia alami. Sedangkan gas tersebut hanya tersisa satu biji disimpan di Forge Happy Industries. Dengan kata lain, si Gendon pasti akan datang ke sana untuk mencurinya. Di sanalah kita akan menangkap si Gendon dengan memanfaatkan ketidaktahuan si Gendon akan si Nagai yang berada di pihak kita. Tapi segala kemungkinan terburuk juga sudah mereka pikirkan dengan menjadikan pasukan khusus anti Ajin sebagai pasukan cadangan. Beralih ke si Gendon, beberapa Ajin yang baru bergabung menanyakan tentangnya pada si Ulil. Apakah dia sudah edan sejak lahir? Dijawab si Ulil, penderitaanlah yang membuat dia menjadi edan dan tidak segan membunuh manusia. Bayangkan 20 tahun ditahan di lab yang sudah kami anggap sebagai nerakanya para Ajin. Selama 20 tahun itu entah berapa macam siksaan, entah berapa kali dibunuh, dan entah berapa banyak organ tubuhnya yang sudah diambil. Yang jelas siapapun yang berada di posisi dia pasti akan melakukan hal serupa. Pantesan artinya gengs, si Gendon sangat dingin dan kejam. うわ、なんすかこれ田中さん。うわ、金も。ああ、佐藤さんからな。 Keesokannya mereka tiba di industri Forge. Disinilah brankas alias tempat gas disimpan. Jadi sudah pasti si Gendon akan mendatangi brankas ini dan kita harus memasang jebakan di sini. Namun si Gendon juga tidak gegabah karena dia punya mata-mata yang merupakan seorang karyawan, bukan sekadar untuk melihat situasi. Dengan keahlian dan memiliki akses ke jaringan pabrik, seketika sistem keamanan dibuat lumpuh. Jadi mereka pun segera bergerak ke posisi masing-masing. ブツは社長室。イルカウォーターでおい、高橋。侵入完了。頑張って。高橋行きます。 Good morning. Ya, rupanya si Nagai nyamar jadi keamanan, tapi dia merasakan ada yang janggal karena si Gendon tidak ikut dalam pencurian ini. Dianya sendiri malah sedang sasapedahan. Masalah lainnya itu dengan server jaringan sistem keamanan ada yang mengendalikan dan harus segera ditemukan sumber masalahnya. Maka dari itu, Mang Maul minta si Nagai supaya ikut memeriksanya. Lantas dia pun segera mengeluarkan kodamnya. わかりました。こっちも探ります。
Supaya operasi penangkapan berjalan mulus, Mang Maul juga mengerahkan asistennya. Sepertinya Mang Maul memang merahasiakan keajinan si Izumi. Dia pun akhirnya bisa tertangkap dan segera memulihkan jaringan keamanan. Jadi seperti inilah jebakan yang telah mereka persiapkan. こちら準備完了です。なんだよこれ。幽霊はアジンにしか見えない。アジンの粒子。 Mengelabui penglihatan para ajin dengan partikel kodam, si presiden pabrik bisa leluasa melumpuhkan para ajin. Namun masalahnya si Gendon ternyata pergi ke tempat pemecahan kayu, nembak satu pekerja sebagai peringatan supaya tidak ada yang macam-macam dengannya. Jadi dia akan menggunakan mesin pemecah kayu ini bagaikan sebuah alat untuk teleportasi. 寝てればただの人か。佐藤が現れたぞ。は？なんだよおい。ダメ。戸崎さん。 なんてね。オープンセサミといこうか。 Emang agak lain si Gendon ini. Si Nagai juga telat ngangkat karena semuanya sudah terbantai habis. Si Gendon pun mencoba berkomunikasi dengan si Nagai, bertanya bagaimana cara kau masuk. Jadi ternyata sepotong tangan kirinya yang dibawa oleh si Tanaka. Dari tangan itulah si Gendon kembali hidup karena bagian tubuh lainnya sudah hancur lebur. Jadi kebangkitannya mengikuti potongan tubuh terbesar. Lain jika semua hancur lebur, bukan tidak bisa kembali hidup, hanya saja waktu yang dibutuhkan sedikit lama. Si Nagai pun kembali bertanya di mana kau saat ini. Dijawab si Gendon sedang berada di tempat yang paling efektif untuk membinasakan seluruh manusia di Tokyo. Game スタートといこうか。 さあ楽しもう。私。 セットさせるな。人間の味方をする。やっぱり。 こ
焦ったよ。Wah, tawajes ya Mang Maul. Dia mengkhianati si Nagai demi bisa menggunakan pasukan khusus anti Ajin. Karena prosedur pemerintah, semua Ajin harus binasa jika pasukan tersebut terlibat. Katanya Mang Maul terpaksa karena tidak punya pilihan lagi. Ata ama atmat atosan